dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Malkiano Winokan, NIM 210811020064. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis ingin memaparkan materi 1-4 asas-asas manajemen. Materi 1, hakikat manajemen. A. Definisi manajemen dan manajer. Manajemen adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan manajer adalah pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. B. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting. Kedua, planning dalam kurung perencanaan. Ketiga, organizing dalam kurung pengorganisasian. Keempat, staffing atau assembling resource. Yang kelima, directing. Yang keenam, lending. Yang kedelapan, coordinating. Yang ke-9, motivating. Yang ke-10, controlling. Dan yang ke-11, reporting. C. Tingkat manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas dalam kurung top level manajemen adalah pemimpin organisasi perusahaan seperti CEO dan direktur utama. Yang kedua, manajemen tingkat menengah dalam kurung mid level manajemen, yaitu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas seperti manajemen divisi. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama dalam kurung first level manajemen, yaitu bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional seperti supervisor. D. Keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual dalam kurung konsepsional skill. Kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain dalam kurung humanity skill. Yang ketiga, keterampilan teknis dalam kurung technical skill. Ricky W. Griffin menambahkan dua keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu satu, keterampilan manajemen waktu. Yang kedua, keterampilan membuat keputusan. Materi 2, perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. A. Perkembangan pemikiran manajemen. Pertama, sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Itali managere yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manager yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Itali. Bahasa Prancis lalu mendopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sesungguhnya manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan sehingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. B. Lingkungan manajerial. Yang pertama, lingkungan internal. Kedua, lingkungan eksternal. Ketiga, lingkungan global. Keempat, lingkungan manajerial
kultural. Materi ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. A. Pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas masalah yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas sebagai kemungkinan respon. B. Tahapan dalam pemecahan masalah. Menurut Kauro Ishikawa 1988 yang diahli bahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun perencanaan penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. 6. Evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh, standarisasi. Kedelapan, rencana selanjutnya. C. Definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. D. Jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat langkah panjang. B. Keputusan administratif atau taktik keputusan administratif adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan teknik. C. Keputusan opsional. Keputusan opsional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Materi 4. Perencanaan. A. Pengertian perencanaan dalam kurung planning. Perencanaan dalam kurung planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. B. Pentingnya perencanaan. 1. Perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. C. Perencanaan. Jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. D. Unsur perencanaan harus menggunakan 5W1H. E. Proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, pengembangan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.